Shalom, perkenalkan nama saya Nolara Pemendrova dengan nomor induk mahasiswa 2001004. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil eksposisi saya untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam pemenuhan mata kuliah eksposisi perjanjian baru dengan dosen pengampu Pak Jeffrey Huta Barat. Sebelum saya memaparkan hasil eksposisi ini, terlebih dahulu diawali dengan doa. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami, sehingga pada kesempatan hari ini kami akan belajar sebagian daripada firman-Mu melalui presentasi eksposisi pada hari ini. Kiranya firman-Mu yang benar-benar dipaparkan ini Tuhan akan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini saya akan memaparkan eksposisi dari Matius pasal 8 ayat 18-27. Di mana pada nas ini kita mendapat dua perikop, yaitu hal mengikut Yesus dan angin ribut diredakan. Langsung saja, Matius pasal 8 ayat 18-27, demikian firman Tuhan. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya." Demikian firman Tuhan. Dari nas yang sudah kita baca tadi, ada 3 tokoh dalam cerita, yaitu Yesus sebagai guru dan Tuhan, kemudian ahli Taurat, dan murid-muridnya. Dari nas ini kita mendapat pemikiran teologis, yaitu Tuhan menyatakan dirinya dan memberikan tanda keselamatan kepada manusia yang sungguh-sungguh mengikuti Dia. Dalam hal ini juga penulis percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terlihat dari perikop yang sudah kita baca tadi, mereka sampai terheran-heran. Mereka pun bertanya-tanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oleh sebab itu penulis percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana kehidupan moral dalam cerita ini? Kita melihat ada yang salah paham tentang mengikut Tuhan, ada yang mencari-cari alasan untuk menjauh dari Tuhan, ada yang takut bahkan panik dalam menghadapi masalah, padahal Tuhan ada di samping mereka. Kita melihat pada zaman itu orang Yahudi masih menganut agama Yahudi atau Yudaisme, di mana ahli Taurat yang menjadi pengajar. Kemudian juga kita melihat salah satu pekerjaan sehari-hari orang Yahudi adalah menjadi nelayan di Danau Galilea sebagai salah satu daerah orang Yahudi. Dari ketiga tokoh yang sudah dipaparkan tadi, kita mendapat gambaran dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita belajar yang pertama, kita melihat Yesus sebagai yang mengajar, yang menyatakan dirinya, yang memberi tanda keselamatan kepada manusia, serta berkuasa atas segala sesuatu. Yang kedua, kita melihat ahli Taurat, di mana digambarkan sebagai yang mengira bahwa mengikut Tuhan itu hanya untuk kepuasan jasmani saja. Yang ketiga, kita melihat murid-muridnya, di mana gambarannya mencari alasan untuk menjauh dari Tuhan, menghadapi masalah dengan rasa panik dan rasa takut,
sebagai tanda bahwa mereka belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Apa aplikasinya bagi kita? Ketika Tuhan sudah menyatakan dirinya dan kita sudah memutuskan untuk mengikut Dia, maka yang harus kita lakukan adalah percaya dan patuh, serta tidak negosiasi dengan keinginan manusia lama sebagai tanda bahwa kita telah menjadi manusia baru di dalam Dia. Artinya, ketika kita sudah menyerahkan diri untuk mengikut Tuhan, pastinya ada banyak hal yang harus kita korbankan. Bahkan, manusia lama kita pun harus kita tinggalkan sebagai tanda bahwa kita sudah dijadikan baru di dalam Dia. Sebagai kesimpulan bagi kita, mengikut Tuhan tidaklah semudah yang kita bayangkan. Ada harga yang harus dibayar sebagai tanda bahwa kita sungguh-sungguh mengikuti Dia. Orang yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan tentunya memiliki iman dan keyakinan yang kokoh dalam menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan dalam presentasi eksposisi ini. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan bagi kami, sehingga kami dapat belajar firman-Mu pada hari ini dalam presentasi eksposisi ini. Kiranya firman ini benar-benar dapat meneguhkan hati kami, dapat meneguhkan kami, dan firman ini menjadi suluh dan terang dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sekian presentasi eksposisi ini. Jika ada kesalahan dan kekurangan, harap untuk dimaklumi. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.